saya mahasiswa BPD SD ini akan mengajar di kelas PKR 221. Di sini di dalam ruangan ini ada kelas 3 dan kelas 4. Saya sudah mempersiapkan bahan pelajar saya dan untuk alat peraganya ada di dalam. Ada yang mau bertanya-tanya enggak? Iya. Nah, karena guru kelas 4, Teacher Riana sedang sakit, jadi beliau tidak bisa masuk hari ini. Jadi, Teacher Bita yang akan menggantikan Teacher Riana. Makanya digabung di kelas ini. Sudah siap mau belajar? Sudah. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Oke, sit down. Nah, hari ini kita absensi murid dulu ya. Ketua kelas 3 siapa? Si Audrey ya. Kalau kelas 4, Ruben. Audrey, bagaimana teman-teman hari ini? Apakah semuanya hadir? Hadir teacher. Kelas 4? Hadir teacher. Iya. Nah, kita langsung aja ke materi kita. Sebelum kita belajar, kalau kelas 3 kita akan mempelajari tentang wujud benda. Coba dibuka bukunya nak, subtema 2, wujud benda. Ya, wujud benda. Nah, kalau di kelas 4 materinya itu kerjasama. Coba dibuka bukunya halaman 80. Nah, oke. Nah, untuk kelas 3, sebentar ya kelas 4 ya, kita ke kelas 3 dulu ya. Sudah dibuka nak bukunya subtema 2? Tentang apa di sana? Wujud benda. Iya, kita akan mempelajari wujud benda. Siapa kenal benda? Ada berapa benda? 3. Banyak kata si Clarin. Ada 3 wujud benda. Ya, nanti kelas 4 akan belajar tentang kerja sama. Teacher sampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Untuk kelas 3, kita akan mempelajari tentang wujud benda. Nah, wujud benda itu ada 3. Yang pertama wujud benda padat, cair, dan gas. Itu ya. Nah, jadi melalui pembelajaran ini, anak-anak semua akan mampu dan bisa menyebutkan ketiga wujud benda itu. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua itu, kalian setelah mengamati benda-benda yang ada di buku paket ini, kalian bisa menjelaskan apa itu ciri-ciri benda tersebut. Dan yang ketiga, kalian akan mempresentasikan ke depan hasil pengamatan kalian. Apa sih itu wujud benda dan bagaimana ciri-cirinya? Siap? Siap. Nah, sebentar ya, kita ke kelas 4 ya. Untuk kelas 4, pada materi kerjasama, kalian akan mempelajari tentang apa itu kerjasama, gitu ya. Kemudian apa sih teacher manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalian akan juga mempresentasikan ke depan contoh-contoh bentuk kerjasama di sekolah. Banyaknya di sekolah kerjasama ya. Baik, untuk kelas 4, karena teacher mau menjelaskan di kelas 3, coba tonton video berikut dan pelajari, dan nanti teacher akan kasih soal-soal latihan. Paham? Oke, silakan ditonton ya. Teacher akan sebutkan. Baik, untuk kelas 4 perhatikan video kerjasama. Nanti manfaat kerjasama juga ada di situ. Boleh diamati? Oke, terima kasih. Kita ke kelas 3.
3, coba buka bukumu halaman 59. Ya, sudah dibuka sayang? Oke. Nah, apa judul di sana, Haris? Coba perhatikan di 60, Cian. Oke. Di pembelajaran 1 judulnya apa, Cian? Wujud benda. Perhatikan bagannya. Ada berapa wujud benda Clarin yang ada di buku ini? Ada 3 wujud benda. Yang pertama wujud apa, Gayang? Kemudian yang kedua, Diva? Dan yang ketiga, Mei? Gas. Ya, jadi wujud benda itu ada 3. Maka perhatikan dan amati gambar yang ada di buku halaman 61. Di situ, Dayu dan ibunya sedang berada di dapur. Di dapur juga terdapat banyak jenis-jenis benda. Ada yang wujud padat, cair, dan gas. Nah, padat itu dapat digenggam. Kalau cair itu tidak dapat digenggam. Kalau gas itu dapat digenggam enggak, tapi dapat dirasakan. Itu yang ada pada halaman 61. Jadi contoh wujud benda padat itu yang kira-kira dapat digenggam, dapat dilihat dan menempati ruang. Siapa tahu contoh wujud benda padat? Apa sih ya? Ya contohnya pintu, ya bagus. Pena, meja, kursi, garis, sepatu, pensil, penghapus, buku, pena. Oke, lanjut. Wujud benda cair. Cair artinya bentuknya seperti air, mengalir. Ya. Oke, teacher mau tanya Mei kan tanya, apa Mei contoh benda cair? Minyak, teacher. Darah. Air. Jus. Kecap. Sirup. Minyak. Iya, keringat. Itu contoh benda cair. Teacher mau tanya dulu si Gayang. Kalau gas hidrogen yang di dalam balon nih, itu padat, cair atau gas? Gas. Ya, jadi wujud benda memiliki ciri-ciri. Yang pertama, padat. Ciri-ciri yang pertama itu dapat digenggam. Yang kedua, kalau benda padat, perhatikan nih. Ini benda padat bukan? Iya. Kalau teacher masukkan benda padat ini ke dalam wadahnya, apakah benda padat ini berubah bentuk? Tidak. Yang kedua, kalau teacher masukkan benda padat yang kedua ke dalam wadahnya, apakah berubah bentuk? Tidak. Jadi yang pertama, benda padat itu tidak berubah bentuk, tetap sama. Oke, yang kedua benda cair. Ciri-ciri benda cair. Perhatikan air berikut. Apakah air ini menyerupai botol minum? Ya. Berarti ciri-ciri benda cair itu menempati ruang dan bentuknya tetap akan berubah. Coba kita ganti wadahnya ya. Coba kita ganti wadahnya ke sini. Apakah tetap bentuk botol atau tetap bentuk mangkok? Bisa kita ganti wadahnya? Bisa. Oke, perhatikan. Nah, akhirnya wadahnya udah berubah ya. Apakah seperti botol tadi atau sudah seperti mangkok ini? Seperti mangkok. Berarti ciri-ciri benda cair itu adalah berubah bentuk sesuai wadah. Nah, teacher mau tanya dulu si Clarin. Clarin, kalau airnya dimasukkan ke dalam ember, maka airnya berbentuk ember. Mei, kalau airnya dimasukkan ke dalam cangkir, maka airnya berbentuk cangkir. Berarti sifat air itu berubah. Siapa yang sudah tahu? Sudah tahu? Oke, sekarang teacher boleh kasih latihan? Karena teacher akan ke kelas 4 ya. Cobalah perhatikan bukunya halaman 61. Ya, ambil buku tulisnya. Iya. 61. Ya. Oke. Perhatikan. Ya, oke baik. Untuk latihan
bicara akan bagi kelompok. Coba kelompoknya Boni bergabung dengan kelompoknya Cian, kelompoknya Dayang bergabung dengan kelompoknya Audrey. Perhatikan halaman 61 saya. Sudah? Yuk, bergabung dengan kelompoknya Cian. Oke, lampunya tulisnya. Amatilah gambar yang ada pada halaman 61 ini. Nah, coba kalian tuliskan apa-apa saja yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Bisa sayang? Bisa. Kalau mau ditambahin juga boleh. Ada yang mau bertanya? Apa sayangku? Maksimal 5. Ya sayang? Dibikin kotaknya biar rapi. Jadi padat 1, 2, 3, 4, 5. Cair, gas. Gas kan dia lebih sedikit contohnya, nggak apa-apa. Kurang dari 5. Bisa? Oke, terima kasih. Sekarang kita tugas 4 dulu ya. Oke, baik. Sudah ditonton videonya sayang? Tentang apa itu? Kerjasama di sekolah. Seperti yang ada di sekolah kita ini. Siapa tahu apa itu kerjasama? Yang tahu artinya kerjasama? Kerjasama adalah, coba kira enggak, menurutmu kerjasama itu bagaimana sayang? Bagus, kita melakukannya bersama teman. Hal-hal yang dilakukan oleh banyak orang, betul? Iya, si Ruben langsung membuat manfaat kerjasama. Bagus Ruben. Satu lagi, Joyce. Berdiskusi dengan teman, artinya kerjasama, sama-sama melakukan. Nah, tadi contoh kerjasama apa saja ada di sekolah? Mikir kelas. Kamu Rizky? Apa sayang menurutmu kerjasama di sekolah? Apa nak? Membersihkan lingkungan sekolah. Ya, kamu menolong orang lain. Nah, itu dia. Kemudian manfaat kerjasama menurut Cire. Apa sih gunanya kalau kita ikut kerjasama? Bisa membuat pekerjaan cepat selesai, teacher. Kalau si Sri, menurut Sri kalau kita kerjasama itu bagaimana manfaatnya? Lebih ringan, lebih mudah, ya. Terus, Felisa, kalau kita melakukan kerjasama, apa manfaatnya? Felisa, kalau kita melakukan kerjasama, apakah kita menjalin hubungan yang baik dengan teman? Atau kita berantem malah? Enggak ya, menjalin kerukunan. Kemudian hubungan kita dengan teman menjadi lebih solid, gitu ya. Oke. Siapa yang sudah tahu apa itu kerjasama? Yang sudah tahu. Oke. Siapa pernah melakukan kerjasama? Oke. Yakin? Oke. Turun tangannya. Enak nggak kalau melakukan kerjasama? Kalau teacher bilang diri sama si Felisa, Felisa coba dulu dorong meja teacher itu. Apakah dia sanggup seorang diri? Tapi kalau digabungkan dengan semuanya, apakah meja itu cepat bergeser? Itulah manfaat kerjasama. Pekerjaan terasa mudah. Mengerti saya? Mengerti. Oke, baik. Coba teacher akan kasih latihan, dijawab. Teacher akan melihat sejauh mana kalian mengertinya. Oke? Nah, teacher akan bagi kelompok ya. Kelompok Miranda bergabung dengan kelompok Ruben, kelompok Melisa bergabung dengan kelompok Hadasa. Oke. Kemudian iya. Ya, boleh dikerjakan ya. Ditulis nama kelompoknya. Oke. Gimana kelas 3? Sudah selesai, nak? Sudah. Sudah siap untuk menampilkan ke depan? Sudah. Kelompok mandiri atau gotong royong duluan? Oke, kelompok mandiri berdiri. Yuk, bawa bukunya, tampil ke depan.
Kalau Mei, menurutmu apa itu contoh benda padat yang kamu tulis? Oke, kalau kamu Wani cair. Kalau gas, Ryan? Iya, ayo kasih tepuk tangan kepada sekali, silakan duduk sayang. Oke, sekarang maju kelompok Raya. Silakan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Diperhatikan dulu ya nama kelompoknya ya. Siap? Satu baris. 1, 2, 3, go. Kami dari kelompok Raya akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu wujud benda. Wujud benda ada 3. Contoh benda yaitu padat, cair, dan gas. Contoh benda padat adalah capir dan buku. Contoh benda cair adalah darah dan kecap. Contoh benda gas adalah angin dan api. Kalau menurut Clarin, apa itu contoh benda padat? Kalau Haris, contoh benda cair. Kalau Gayang, contoh benda gas. Ada di balon atau ditabung? Ya, sudah mengerti? Oke, kasih tepuk tangan buat teman kelompoknya. Terima kasih. Sudah pintar berarti ya. Oke, silakan duduk. Jadi, teacher simpulkan dulu ya. Kalau sempat sebentar ya. Silakan duduk kelompok gotong royong dan mandiri. Nah, teacher akan simpulkan. Nanti silakan duduk. Ya, oke. Jadi teacher simpulkan ya, kayak wujud benda itu ada 3. Yang pertama wujud benda padat, yang kedua wujud benda cair, dan yang ketiga wujud benda gas. Contoh benda padat yang ada di kelas kita buku, meja, pintu. Contoh benda cair, air, minum. Dan contoh benda gas itu adalah buah, gas yang ada di balon yang sering mainkan, dan gas yang ada di tabung gas ketika mamanya masak. Oke? Nah, untuk minggu depan kalian akan belajar tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, cair menjadi gas. Itu nanti untuk minggu depan. Bisa? Oke, teacher, boleh disusun bukunya. Teacher akan ke kelas 4. Halo kelas 4. Selesai? Sudah bisa dipresentasikan? Sudah ya. Oke, teacher mau kelompok excellent dulu. Maju ke depan. Yuk, Rizky ikut. Maju saya bawa bukunya. Nih buku apanya? LKPK-nya. Sudah. Ayo, mulai. Perkenalkan nama kelompok kalian. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Bisa juga dipanggil kelompok kecil. Nah, isi nama kelompok kami adalah Ruben, Sri, Greta, Nanda, dan Rizky mencoba. Kami akan menjelaskan manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama yaitu membuat kerja cepat selesai, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, membuat pekerjaan menjadi rapi atau indah, dan membuat kerja menjadi mudah. Oke, lanjut ke sampingnya. Bacanya di sana. Bentuk kerjasama di kelas adalah bikin kelas, gotong royong, dan kerja. Oke, itu kasih saya. Enggak. Oke, jadi teacher sudah melihat tugas kelompok kalian menjawab dengan baik. Teacher mau tanya kepada Ruben, apa contoh kerjasama di kelas Ruben? Pikir keras. Apa tadi manfaat gotong royong atau kerjasama Rizky? Menjadi cepat.
Iya, itulah manfaat kerja sama. Sudah mengerti? Baik, kasih tepuk tangan buat teman-temannya. Terima kasih. Silakan duduk sayang. Oke. Nah, kelompok terakhir. Kelompok good. Oke. Ya maju kelompok good. Silakan diperkenalkan nama kelompoknya ya, kids. Ya, perkenalkan nama kelompoknya. Semuanya, perkenalkan kami kelompok good. Nama-nama kelompok kami adalah Zire, Lenisa, Rizky Purba, Hadasa, dan Joyce. Kami mau menjelaskan manfaat kerjasama, yaitu A. Membuat pekerjaan cepat selesai. B. Membuat pekerjaan lebih ringan. C. Semakin mempercepat perkembangan. D. Membuat pekerjaan jadi mudah yang sederhana. Oke, lanjut. Contohnya. Kerjasama di dalam sekolah, B. Bersekolah yang sekolah, C. Iya. Oke, baik. Teacher mau tanya nih ke Joyce. Menurutmu apa itu manfaat kerjasama? Iya, jadi dengan kerjasama pekerjaan juga cepat selesai seperti tugas kelompok kalian. Tadi cepat selesai kan? Iya, jadi sudah tahu tentang kerjasama? Oke, terima kasih. Yuk, kasih tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Oke, silakan dulu. Baik, kelas 4. Teacher akan menyimpulkan pelajaran kalian yaitu tentang kerja sama. Bahwa kerja sama itu memiliki manfaat yang sangat baik. Contohnya tadi mempermudah pekerjaan, ya, menjalin hubungan teman menjadi lebih akrab lagi. Untuk minggu depan kalian akan belajar tentang kerjasama di lingkungan tempat tinggalmu, di perumahanmu. Bisa nanti minggu depan kembali ke teacher Diana. Mudah-mudahan teacher Diana cepat sembuh. Terima kasih buat hari ini. Kelas 3 dan kelas 4 pembelajarannya berjalan dengan baik. Kita akan lanjutkan minggu depan. Buat kelas 4 akan kembali ke teacher Diana. Buat kelas 3 akan kembali ke teacher Mita untuk minggu depan. Baik, sebelum kita pulang kita berdoa. Tadi dipimpin oleh kelas 4, sekarang dipimpin oleh kelas 3. Baik sayang. My